Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-42. Yeremia pasal 42. Yeremia pasal 42 mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Saudara, sampai di sini kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Mengapa para perwira dan semua rakyat yang kecil dan besar datang kepada Yeremia? Kita perhatikan apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda ini. Orang Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan seperti saudara dan saya. Tetapi mengapa bangsa Yehuda yang sudah bertumbuh dengan pesat di bawah pimpinan Raja Daud, yang sudah makmur seperti di bawah pimpinan Raja Salomo, sekarang menghadapi kehancuran? Di sini dikatakan kami tinggal sedikit. Padahal kalau saudara perhatikan, bangsa Yehuda demikian berkuasa di seluruh benua timur karena Daud menurut Tuhan. Di dalam zaman Daud mereka perang terus, akhirnya mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan pada waktu zaman Salomo mereka menikmati. Saudara boleh baca firman Tuhan berkata, emas itu seperti batu. Demikian banyaknya, limpahnya, sampai seperti batu. Tapi negara yang demikian makmur, sekarang di dalam zamannya Nabi Yeremia hancur berantakan, saudara. Apakah Tuhan mendatangkan malapetaka? Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menderita. Tetapi malapetaka datang akibat dosa, meninggalkan Tuhan. Kerap kali kalau kita di dalam keadaan yang kejepit, dalam keadaan kekurangan, di dalam keadaan yang sulit, kita semuanya berteriak-teriak cari Tuhan. Kalau dalam keadaan makmur, malah lupa Tuhan. Ini peringatan, saudara. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, supaya kita itu benar-benar belajar. Sementara engkau diberkati, jangan lupa, jangan sampai berkat ini menjadi jerat. Sehingga akhirnya kita mengalami malapetaka. Nah, pada waktu bangsa ini tinggal sedikit,
mereka datang kepada Nabi Yeremia. Zaman sekarang pun banyak anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan kerap kali didatengin orang kalau sudah kecepit. Hamba-hamba Tuhan juga didatangi orang kalau sudah kecepit. Kira-kira ada enggak orang yang mendapatkan berkat berlimpah-limpah lalu malah datang kepada hamba Tuhan? Ada enggak? Kalau yang kecepit pasti datang minta tolong didoain. Lalu semua kesulitannya diceritakan dari A sampai Z. Tapi kalau dapat untung, takut datang ke hamba Tuhan. Takut. Kenapa? Dimintai berkati. Dan anehnya, nah saya ya juga dengar dan saya dengar sendiri. Anehnya itu saya sampai herannya gini. Hamba Tuhan ini banyak yang minta. Banyak yang minta. Jadi kalau ada berkat ini. Banyak hamba Tuhan bilang, nanti tak doake ya. Nanti kalau berhasil perpuluhannya kasih saya ya. Itu banyak, saudara. Sampai saya itu heran. Saya bilang, loh, kamu kok berani ngomong gitu? Itu berarti kamu ini rugi. Ruginya apa? Dia cuma minta perpuluhannya. Itu kan bodoh dong. Saya bilang, kamu bodoh. Loh, kenapa Pak Yusa? Iya, berarti kamu berdoa minta upah. Upahmu sedikit di sini. Padahal Tuhan itu menjanjikan kalau kamu berdoa untuk orang lain, upahmu di sini dan di surga. Kamu cuma minta bagian di sini, rugi, saya bilang. Dan itu banyak. Nah, dari tingkah laku dan perkataannya kita tahu bahwa orang ini, hamba Tuhan ini masih terikat dengan kepikirannya. Jadi kita kerap kali, saudara, mengabdi kepada Tuhan bukan menyenangkan hati Dia, tapi mengabdi kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Dan kita kerap kali mengabdi kepada diri kita sendiri. Saya senang, saudara, sekarang puji-pujian di tempat ini sudah berbeda. Sudah berbeda. Tidak seperti saya datang yang dulu-dulu. Waduh, beratnya setengah mati. Sampai saya bilang, Tuhan, kapan ini puji-pujiannya dapat orang-orang yang benar-benar punya motivasi mau menyembah Tuhan. Tetapi saya peringatkan loh, saudara, ini yang pelayanan puji-pujian saya peringatkan, kalau sudah baik begini, kenapa baik? Sebab kamu punya hati mencari Tuhan. Karena apa? Belum bagus. Jadi benar-benar banyak sembahyang. Tapi nanti kalau sudah pinter, biasane lalu bukan banyak sembahyang, rasane rutin, toh wis bisa. Hati-hati, pasti jungkel kamu. Sebab apa? Sebab demikian kamu merasa sudah bisa, di situ justru kamu kosong. Tuhan itu mau supaya saudara selalu haus, rindu, menantikan. Kalau engkau diberikan suara indah, itu karunia enggak? Hah? Karunia enggak? Nah, kalau engkau kembalikan kepada Tuhan dengan hati yang pengucapan syukur, itu senang Tuhan. Tapi kalau kamu punya suara indah, lalu kerap kali yang punya suara indah ini kerap kali suka nyanyi, lalu membiasakan di kamar mandi yang tambah bagus bagaimana? Kira-kira kalau dia mulai begitu itu dia menyenangkan siapa? Dirinya sendiri supaya dipuji atau Tuhan? Nanti pujiannya pasti kosong. Indah
tapi tidak menyentuh. Kenapa? Tidak ada urapan. Maka dari itu saudara kita perhatikan, kuncinya itu adalah Roh Kudus. Segala sesuatu kuncinya Dia. Tetapi untuk menjaga kehadirannya Dia, ini yang harus dengan motivasi yang selalu merindukan Dia. Hati-hati jangan pakai ini. Nah, kita perhatikan ayat-ayat ini di pelajaran ini. Pada waktu bangsa Yehuda ini sudah hampir habis, mereka mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan. Yeremia setia, karena Yeremia hatinya terharu karena bangsa ini tinggal sisa. Lalu Yeremia berdoa. Nah, Yeremia berdoa ini langsung dijawab Tuhan pada. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi Yeremia berdoa selang berapa baru dijawab? 10 hari. Jadi ada waktunya enggak? Hah? Menantikan. Ada? Tergantung siapa? Tuhan. Nah, kalau saudara berdoa kepengennya langsung dijawab atau nunggu? Kalau kamu sembahyang kepengennya cepat dijawab atau nunggu? Cepat. Cepat. Berarti kue kepengen merintah Tuhan sianto. Loh, betul enggak? Nah ini. Lah kalau kamu merintah Tuhan itu malah jadi lambat atau malah dikasih tambah cepat? Nah, ngerti yo. Kalau kamu sudah ngerti, jadi kalau sembahyang itu minta jawaban, kamu bilang apa? Terserah engkau Tuhan kehendakmu. Tapi mulutmu ngomong gitu, hatimu bilang, yo cepet ta Tuhan, ora bakal. Karena Tuhan itu tidak bisa mbok tipu. Mulutmu ngomong A, hatimu ngomong B, ya percuma. Wong Tuhan tuh ngerti hatimu. Kalau saudara malah kepengen cepat-cepat, jawabannya tambah suwe, lambat. Itu Tuhan wislah pokoknya. Sebab Tuhan itu tidak bisa diperintah. Sak suka ide. Makanya kerap kali saudara ngalami doa, masalahmu malah mbok pikirin, terus kue sembayang terus tidak bakal dijawab. Tapi kalau kamu sembayang wis bosen sampai akhirnya masalahmu mbok lepaske, lali, loh malah dijawab. Karena apa? Karena Tuhan itu mau kalau kamu berdoa, kamu berikan masalahmu kepada Tuhan, ya jangan mbok angkat lagi. Tapi saudara kerap kali sembayang nangis-nangis, Tuhan ini bebanku tak kasih ke engkau, lepas ke bar, amin. Lupa, sekejap lupa. Keluar, ketemu orang, ditanyai, langsung bilang, aku sedang berat. Loh, berarti balik, mbok, jumput lagi. Nah Tuhan bilang, loh, wong kamu baru mbok letakke di bawah kakiku, belum agak tak pilah-pilahi. Baru dilihat ya Tuhan, anaknya datang lagi, digotong lagi loh. Nah itu saudara, kita kerap kali kurang percaya. Kalau saudara sudah letakkan, itu sudah. Kalau setan bilang, oh ya kamu berat suruh gotong lagi, kamu bilang, aku tidak mau urusan itu, sudah urusannya Tuhan. Nanti Tuhan yang beresin. Tapi kalau saudara tetap tidak bisa. Makanya kerap kali saya tuh selalu ngajarin orang tuh gini. Kamu ini tidak bisa kalau tidak dipepet sama Tuhan sampai kecepit. Ada seorang suami istri. Suami istri ini dokteranda sama dokterandes. Nah dua-dua sarjana ya. Biasanya nih sarjana itu kebanyakan pakai pinter, kepinteran jadi keblinger jadi ini. Nah,
Dia pada waktu menghadapi kesulitan usahanya, apa terjadi? Dia berdoa, Tuhan, tolong aku dalam kesulitan ini, keuangan ini. Tidak bisa kalau tidak mau tolongi. Nah, waktu dia sembahyang begitu, datang orang ke rumah dia, lalu bilang gini, aku ini punya duit, tapi kok tidak bisa tak pakai. Ada ndak ya orang yang mau pinjem? Wah, dia bilang apa? Terus dalam hati dia bilang gini, ngelirik istrinya. Tuhan baik ya, kita butuh kok langsung dikirim. Kelihatannya baik toh? Bagus toh? Ternyata orang itu bilang gini, ada ndak? Loh, saya ini butuh. Wah, kalau kamu yang butuh beneran, mau kasih renten berapa? Lalu dia bilang, loh berapa sajalah kamu minta, aku mau. Saudara, rentennya berapa? 4% mau enggak? Mau, ditangkap. Karena pikirnya sudah dari permulaan, pikirnya apa? Tuhan yang ngirim. Lah itu loh, dia berdoa, ada orang datang, pikirnya dia jawaban Tuhan. Loh. Kok enggak tanya Tuhan, pikirnya gitu. Ambil, pakai, tambah. Butuhnya keblosoknya tambah kayak bayar renten, lalu dia sembahyang lagi. Tuhan, kok kurang lagi? Ada orang datang lagi yang baru. Pikirnya, wah Tuhan baik, tangkap lagi. Enggak 4%, 5%. Loh, itu kan sudah peringatan toh. Wong 4% keblosok, 5% kok mau. Tangkap lagi. Akhirnya keblosok. Rumahnya dulunya satu, datang lagi orang satu, rumahnya yang satu. Keblosok, dua-dua kena. Nah, akhirnya ndak bisa bayar, terus nyariin saya. Pak, aku ini sudah antara mati dan hidup. Aku sudah tidak bisa bayar. Ini rumahku, ini sertifikatnya di tempat dia mau disita Pak. Nah terus saya bilang, ya berdoa dong Pak, tolong supaya Tuhan nolong. Loh, lah kamu dulu waktu berdoa-doa Tuhan bilang, tak kira. Itu jawaban Tuhan, orang datang ngutangi. Kalau jawaban dari Tuhan itu orang datang ngutangi, tapi tidak usah renten. Oh enggak Pak, rentennya gede. Nah ini kan sudah tahu toh, wong Alkitab berkata, jangan utang pakai riba, karena itu jerat. Nah sekarang bagaimana Pak? Bertobat. Terus bagaimana Pak? Rela, konsekuen. Kalau kamu sudah bertobat, apapun yang terjadi, alami, jalani. Orang sudah salah, kalau dihukum, ya dipenjara, betul enggak? Lalu, sudah minta ampun Pak Hakim, keluar, kok enak. Tidak ada model gitu. Loh, katanya Tuhan Yesus itu sayang Pak, kasih. Ya mestinya diampuni toh. Sudah, diampuni, ya. Terus, jalani hukuman dulu. Nanti dapat keringanan kalau 17 Agustus. Loh, betul lah? Betul lah? Tapi jalani dulu enggak? Harus. Oh jadi jalani Pak. Ya, akhirnya saudara tahu apa terjadi. Dia bilang, Pak, apa? Minggu depan saya divonis harus tinggalkan rumah ini. Saya bilang, konsekuen. Tolong dong Pak. Tolong apanya? Doakan. Sudah. Jawaban Tuhan, konsekuen. Tidak bisa ditolak Pak, tidak bisa. Kalau harus keluar. Nah, lalu tidur di mana? Di bawah jembatan. Saya ngomongnya gitu, kalau tidak percaya boleh tanya orangnya. Pak Yusak kok kejem amat sih ini? Enggak kejem, itu harus dialami.
Rela enggak? Kalau kamu belum rela, kamu nanti di bawah jembatan benar-benar. Meskipun kamu sarjana-sarjana, anakmu 2 di bawah jembatan sama kamu, jadi gelandangan. Wah, akhirnya dia nekat, dia bilang, harusnya bagaimana Pak? Nekat, rela, serahkan. Oke, dia dua-dua sama anaknya rela, nangis, wes Tuhan, apapun lusa yang terjadi, aku rela, wes, tunggu. Datengin sungguh Tuhan, seorang bawa sertifikat, didatengin, dia bilang, ini rumah saya minta dikosongkan dalam waktu 2 hari, selesai. Tidak mau tahu saya. Ya Pak, wes, ya Pak. Terus kapan? Ya saya cuma hanya minta pertimbangan Bapak. Tolong dengarkan masalah saya sampai bisa habis-habisan utang banyak sampai disita ini bagaimana. Dia nyeritain prosesnya bahwa dia kena bunga 5%. Waktu diceritain semua sama orang ini, nangis, sambil nangis ini yang megang sertifikat ini bisa hatinya disentuh. Tuhan bilang, oh begitu loh, yang ngutangi kamu ini kan orang Kristen loh, wong dijual sama saya ini dia orang Kristen loh. Ya, saudara orang Kristen enggak? Ya. Loh, orang Kristen diutangi orang Kristen itu 5%. Iya Pak. Wah, kejem amat ya. Justru ini bukan orang Kristen, aneh nah? Ya sudah Bu, Pak, kalau gitu bagaimana kalau saya pinjemi saja? Loh, dipinjemi bagaimana? Kamu boleh tinggal di sini 3 tahun. Gak usah bayar selama 3 tahun. Kalau nanti punya uang, kalau berhasil beli lagi ya. Bayangin saudara, kalau bukan Tuhan, siapa yang ngubah? Hah? Tak mungkin. Sekarang dua-dua rumah sudah dibeli lagi, milik dia. Kenapa saudara? Karena kita tuh rela, konsekuen. Kehidupan kekristenan, kalau kamu sudah berbuat salah, kamu harus bertobat, konsekuen. Jangan jadi pengecut, melarikan diri, tapi hadapi sampai Tuhan nanti menaruh belas kasihan. Hal ini terjadi alkitabiah. Pada waktu bangsa Yehuda ini minta belas kasihan Tuhan, pada waktu mereka bertanya kepada Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Lihat di dalam ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Perhatikan, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku Tuhan menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Perhatikan saudara. Mereka bertanya dan Tuhan menjawab. Tetapi jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yehuda. Perhatikan. Dari sini saudara harus belajar bahwa setiap jawaban Tuhan kebanyakan
itu tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kamu menantikan jawaban Tuhan yang cocok, pasti salah. Makanya banyak anak muda kalau tanya saya, Pak, ini jodoh saya apa enggak ya? Saya bilang, selama kamu senang, pasti Tuhan tidak mau jawab. Kenapa Pak? Kok model gitu? Sebabnya kamu berdoa, pikiran dan hatimu wis kepingin, ya oleh ya Tuhan, boleh ya Tuhan, cocok ya Tuhan, itu gak bakal dijawab. Loh, gitu Pak? Iya. Kalau kamu mau jawaban Tuhan, itu orang kamu seneng toh? Ya. Kamu harus ngomong, seandainya jawaban Tuhan itu bukan jodohmu, rela ndak mau lepas ke? Terus kamu periksa hatimu, pikiranmu. Kalau kamu bilang, aduh ya sayang Tuhan, ndak bakal dijawab. Tapi kalau kamu bilang, ndak jadi ndak apa-apa, ndak jadi ndak apa-apa, rela sungguh, nah itu nanti dijawab. Caranya harus begitu. Yang pertama, yang kedua, kalau kamu tanya itu jodohku apa tidak, kalau kamu dikasih Tuhan, pasti orang itu ndak cocok sama kamu. Kalau dikasih Tuhan itu malah ndak cocok, ya. Loh, lah kok Yong Yico ngajari kalau mau minta jodoh mesti diperinci tinggi berapa, modelnya kayak apa, gini. Saya bilang, Yong Yico betul. Kalau kamu minta, kamu harus bayar harga. Kalau kamu diberi Tuhan, tidak usah bayar. Betul lah? Nah, sekarang saya tanya. Kalau kamu seneng satu benda, kamu minta itu, kamu mesti beli dah. Tapi kalau kamu diberi orang, pasti tidak seneng. Kenapa? Karena itu modelnya Tuhan. Gratis toh? Tapi biasanya yang diberikan kamu, biasanya kamu seneng enggak? Enggak. Karena apa? Pasti enggak seneng. Nah, jadi kalau kamu belum berdoa, kamu bilang, Tuhan, mana jodohku? Kalau kamu belum ketemu orang, belum seneng, lalu kamu tanya, mana si Tuhan? Terus Tuhan ngasih tahu kamu, pasti kamu nanti dikasih orang yang kamu pertama kali lihat gak seneng. Waktu anak saya Daniel ini, saya bilang, Dan, dia seneng sama orang di Australia. Nulis surat sama saya, Pak, ini aku kenalan sama perempuan ini Pak, namanya ini Pak. Ya terus, saya sembayang Pak. Menurut Tuhan, boleh. Waktu dia bilang gitu, saya berdoa, Tuhan, itu apa jodohnya Pak? Tuhan bilang apa? Kalau dia minta itu, boleh. Waktu Tuhan jawab gitu, saya tanya dia, jawabannya Tuhan apa? Kalau kehendak Tuhan itu nomor 1, kalau seizin Tuhan itu nomor 2. Milih mana? Wah, aku milih yang kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, bukan jawabannya gitu. Tuhan jawabnya itu jodohmu atau kalau kamu minta itu boleh. Oh kalau gitu, ini tidak nomor 1 ya. Ya sudah. Tapi Denny ini yang hamba Tuhan ini hamba Tuhan sekarang ini full time hamba Tuhan. Jangan kamu kira kelihatannya dipakai Tuhan itu nurut, bandele kayak bapak Jadi aku ngadepi dia tuh sudah kenal wataknya dia. Dia bilang, ya sudah tapi terus. Saya diam saja. Aku bilang, Tuhan, anak itu tidak mau ketok, tidak bakal nurut. Tak meneh deh bapak sing ngomong, tak bakal aku bilang. Diajar Tuhan dewek, gepeng rasain lu. Akhirnya saya bilang,
Kowe mau yang pertama atau yang dua? Yang pertama, lepasin doa puasa. Tanya sajalah. Kamu berdoa, tanyain, terus terang. Tanya itu. Tanya saja. Kowe rela ndak, siap ndak jadi istri hamba Tuhan? Wes, tanya dia. Sama yang di Australia itu. Kowe siap ndak jadi istri hamba Tuhan? Jawabannya aneh. Aku belum siap. Nah, rasain lu. Akhirnya dia bilang, oh ya benar Pak, belum siap. Nah, kesempatan sekarang kamu kasih. Kita bebas cari kehendak Tuhan. Langsung dia bilang, oke, sekarang kamu doa puasa. Doa puasa seminggu. Doa puasa. Tuhan ngomong, itu jodohmu. Waktu disebut namanya, siapa Tuhan? Selfie. Siapa? Selfie yang mana? Setelah dikasih tahu yang sekarang jadi istrinya itu, aduh Tuhan. Jadi modelnya sama dengan saya. Waktu dikasih itu, saya bilang, aduh Tuhan. Kok itu? Kenapa? Aku kepengen yang agak gemuk. Kok kurus kerempeng. Waktu saya diberi istri saya, dikasih tahu Tuhan itu, karena belum kenal dia, ditunjukin kerempeng. Beratnya 37. Sekarang 69. Saya ya lapor, Tuhan kok kerempeng. Tuhan bilang, itu jodohmu. Sekarang Denny dikasih itu beratnya berapa? Persis 37. Terus dia bilang, aduh Tuhan kok kerempeng. Aku bilang, terima. Kalau Tuhan itu yang pasti yang paling baik. Saudara, itu caranya Tuhan. Mendidik, mengetes, menguji supaya saudara ini nurut. Nah, bangsa ini dia minta petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, engkau harus tinggal di tanah Yehuda. Padahal menurut mereka, kalau mereka tinggal di tanah Yehuda, mereka akan dibasmi habis oleh orang-orang Babel. Ini saudara. Tetapi kalau engkau sudah berani tanya Tuhan, dan Tuhan menjawab apa? Menurut kita risiko. Tapi kita harus berani membayar harga itu. Itu yang Tuhan mau. Maka pada waktu Yeremia menjawab, mereka berkata apa? Oh, itu tidak dari Tuhan. Loh, aneh toh? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kepikiran dia. Lihat di dalam Fatsal yang ke-43. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas, maka berkatalah Asaria bin Husaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruch bin Neria menguasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babil. Saudara, Yeremia, firman Tuhan melalui Yeremia, mereka sudah membuktikan bahwa setiap perkataan Yeremia jadi. Tetapi pada waktu mereka dalam kesesakan mereka minta firman, mereka tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Banyak orang Kristen, kalau di dalam kesulitan mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan jawab, tapi yang dapat jawabannya tidak cocok dengan pikirannya, mereka tidak percaya. Akibatnya apa? Saudara boleh baca. Maka bangsa Yehuda yang pulang, yang pergi ke Mesir, semuanya dibinasakan Tuhan.
Tuhan marah dan hukuman buat mereka 2 kali lipat. Maka dari itu saudara, kita harus belajar cara bertindak, cara berpikir dan caranya keadilan Allah. Kalau Tuhan sudah berfirman dan engkau sudah bertobat, engkau harus konsekuen, terima apapun yang Tuhan katakan, lakukan dan jalani. Karena Tuhan itu, kalau ada orang sudah berbuat dosa, lalu dia dapat hukuman dan dia bertobat, Alkitab berkata, aku menyesal. Kalau Tuhan sudah menghukum anaknya yang sudah berbuat salah dan anaknya itu bertobat, Tuhan selalu menyesal. Itu wataknya Tuhan. Maka saudara harus dan saya harus tahu, kalau engkau berbuat dosa dan engkau menyesal, engkau bertobat, Tuhan pasti menyesal telah menghukum engkau dan saya. Dan kalau sudah begitu, Tuhan mau kita menurut, biarpun hal itu tidak masuk akal. Kalau saudara dan saya nurut, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti Dokter Anda dan Dokter Andes itu. Dia nurut, rela, Tuhan ubahkan. Dalam waktu 3 tahun, saudara, mereka bisa membeli 2 rumah kembali. Dan usahanya bukan usaha yang lama, usaha yang baru. Yang tidak masuk akal. Yang bukan keahlian mereka dan sarjananya di bidang itu. Tuhan dapat memberikan berkat melalui cara yang Tuhan sendiri adakan. Jangan membatasi akan kuasa Tuhan. Maka dari itu kita harus nurut. Kalau Tuhan sudah berfirman, kamu berani bertanya. Tuhan berfirman, lakukan. Meskipun tidak masuk akal. Meskipun melawan akal pertimbangan kita. Dan apa? Taruhannya itu apa? Musti nyawa. Perhatikan. Kalau Tuhan berkata kamu tinggal di Yehuda. Bangsa Yehuda berkata apa? Kamu bohong. Kamu tidak disuruh Tuhan. Kenapa? Supaya orang Babel ke sini, kami dibunuh semuanya. Pertaruhannya selalu mesti berani mati. Kalau saudara tidak berani, saudara tidak akan dapat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan. Saya ngalami berkali-kali, saudara. Saya sudah kenal wataknya Tuhan. Kalau saya diberitahu ada ancaman, Tuhan berkata, duduk diam, duduk diam. Contohnya, saudara, sekarang ini banyak orang berkata begini, Pak, kita sedang membutuhkan Pak Yusak. Kita sedang perlu hamba Tuhan model kayak Pak Yusak yang berani ngomong terus terang. Saya bilang, nanti Tuhan akan menumbuhkan hamba-hambanya yang lain. Lah kok malah sekarang ini Pak Yusak kok malah berhenti, ndak nginjil lagi, suruh duduk diem jadi pendoa. Ini kan lucu toh Pak. Saya bilang, memang caranya Tuhan itu ndak masuk akal. Padahal saudara, penginjil itu paling takut kalau berhenti nginjil. Aneh loh. Makanya hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, semuanya bikin gereja. Sebab kalau sudah punya gereja, hidupnya merasa terjamin. Kan perpuluhannya masuk dia. Lumayan. Penginjil paling takut kalau berhenti. Saya justru di puncak Tuhan berkata, stop. Nggak kepengen berhenti, malah Tuhan bilang berhenti. Yang ditakuti penginjil malah disodorin Tuhan. Ya toh? Nah, itu kehendak Tuhan pada? Hah? Ya.
Makanya saya bilang, berhenti Tuhan. Berhenti. Baik, saya berhenti. Jadi saya khotbah di sini, terakhir ini. Tidak bakal ketemu lagi. Ketemu mungkin. Tapi tidak ketemu kalau saya khotbah. Saya tidak bakal khotbah di sini lagi. Pasti, sudah pasti. Dan banyak orang bilang gini, tapi kalau disuruh Tuhan, Pak. Loh, kalau disuruh Tuhan itu kan lain. Tapi kalau Tuhan sudah bilang berhenti, ya berhenti. Dan yang jamin Pak Yusak siapa? Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Itu Tuhan. Jangan cari jalan sendiri. Menurut Tuhan pasti sip. Saudara, istri saya saja sempat tanya sama saya. Waktu saya kasih tahu, saya berhenti loh yang tidak nginjil lagi. Hah? Tidak nginjil? Tidak. Nah terus? Ya duduk diam. Ngapain? Sembahyang. Loh. Nanti dia tidak sampai terus terang be aku itu tidak malu. Tidak sampai gini. Lu nanti piye biayane? Oh enggak. Cuma gini. Lah nanti piye? Tapi aku sudah ngerti piye ini itu jurusnya ke sana. Wong aku suami ini wis ngerti yo. Suami itu kan istri kerap kali ngomong kan ndak blak-blakan toh. Cuma ngasih kode ngono wis ngerti toh. Ngerti. Dia bilang, "Nanti piye?" Jangan khawatir. Wong dulu kita praktek suruh tinggal dipiara, apalagi sekarang. Sekarang ini kita sudah suruh berdoa. Doa itu upahnya lebih gede. Oh ya. Tidak bakal kekurangan. Tidak. Jatahnya tidak kurang. Tidak. Lebih. Kok bisa gitu? Karena Tuhan itu luar biasa. Tidak usah takut. Makanya saya bilang, kalau engkau dan saya berjalan baca firman Tuhan. Kalau engkau mulai ragu, berdoa, Tuhan Roh Kudus, ini benar, pasti engkau dikasih firman yang mengingatkan akan firman Tuhan. Bahwa kalau engkau menurut Tuhan, itu tidak masuk akal. Tapi lakukan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, enak ikut Tuhan. Di Australia ada hamba Tuhan, dia tidak nginjil, dia tidak ngapain, dia cuma doa syafaat. Berkatnya itu melimpah luar biasa. Sampai orang-orang bingung. Kenapa? Tuhan. Sebab Tuhan yang punya langit bumi. Kalau dia mau mendatangkan burung-burung ngasih makan, bisa enggak? Hah? Bisa. Apalagi manusia yang disayang Tuhan. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir. Jangan pernah takut. Aku kok begini, aku kok begini. Jangan pernah takut. Percaya, kalau engkau dan saya menyenangkan hati Tuhan, nanti dari tingkat ke tingkat dinaikkan terus. Luar biasa. Makanya anak-anak saya bilang, "Pak, aku suruh menikah." Ya, nikah. Setelah nikah, kamu layani Tuhan. Sebab kamu sudah dipilih. Yang satu sudah dipilih, kamu pelayanan. Bagaimana caranya? Tidak usah tahu, pokoknya banyak berdoa, baca Alkitab. Kalau Tuhan bilang pergi. Kalau diem. Tidak usah urusan. Tuhan pasti jamin. Bayangin, model kayak Denny ini. Kadang-kadang dia bilang, aku ini kok pelayananku kok cuma sedikit. Tidak masalah. Kamu lebih banyak pelayanan banyak hasil sedikit atau lebih enak pelayanan sedikit hasil gede? Enak mana? Sedikit kerja hasil, tapi sembahyang. Dia banyak berdoa. Akhirnya setiap bulan dia pelayanan paling 3-4 kali. Cuma 3-4 kali. Tapi Tuhan bilang apa? Aku jamin rumah tanggamu tidak kurang dari 1 juta 1 bulan. Lalu dia bilang, kok aneh ya Tuhan, kok caranya kok aneh-aneh ya? Iya, itu Tuhan, tidak aneh, tidak Tuhan.
Aku ini pelayanan kadang-kadang pergi ke Jakarta, diundang ke Jakarta, pelayanan di sana, buat ongkos bayar bensinnya kurang. Dia bilang, persembahannya itu untuk bayar bensinnya kurang, Pak. Nah, tapi aku yang ngucap syukur, kenapa? Oh Tuhan, no. Nanti kan jalannya bagaimana Anda tahu. Pulang-pulang ada orang ketemu bilang, Dan, dari mana? Dari Jakarta. Ngapain pelayanan? Ini berkat buat kamu. Loh, malah dapetnya sakeplok gede. Tuhan tuh kok aneh-aneh ya Pak? Iya. Yang penting itu melakukan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan yang ngatur segala-galanya. Tidak usah pusing. Sebab dia tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Karena firman Tuhan berkata, aku akan datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Tapi jangan berubah motivasi. Berubah motivasinya bagaimana? Aku pelayanan terus supaya berkatnya banyak. Tidak bisa. Jangan memanfaatkan. Contohnya sekarang ini banyak berdoa, datangnya berkat banyak, pelayanan sedikit. Lalu kamu bilang, aku mau berdoa saja, tidak mau pelayanan. Salah. Hati-hati saudara, motivasinya harus bersih. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Kalau Tuhan bilang pergi, pergi. Jangan membatasi kuasa Allah dengan caramu sendiri. Nanti kamu akan diajar Tuhan. Rugi. Hidup kekristenan, tanya Tuhan, menurut setiap firman Tuhan, jalani, lakukan, genapi. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Dan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Semuanya Tuhan yang menetapkan. Saudara dengarkan, saya akan bacakan firman Tuhan karena Tuhan suruh saya membacakan ini untuk saudara dengarkan sambil berdoa supaya saudara tahu apa yang Tuhan mau. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, 16 dan 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kalau engkau enggan, kalau kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Renungkan firman Tuhan. Jangan mau menurut kehendakmu sendiri. Kalau kamu mau lari cepat, maka kamu akan lenyap, kata Tuhan. Kalau kamu mau menurut kehendakmu sendiri, kamu akan ditinggalkan seperti tonggak. Kamu akan kesepian dan tidak ada yang menolong kamu. Ditinggalkan oleh Allah dan oleh manusia. Tetapi jikalau kamu mau tinggal tenang, percaya kepadanya, kau akan disertai oleh Dia, dan kamu akan menikmati keselamatan dan berkat Tuhan.